Jelas-jelas kami bilang. Puli kurutu terputer-puter nggak tahu kan itu. Kapan saja bicara itu. Orang itu menanam sawit. Kami harus Satu saja pun nggak terawat, apalagi banyak kami bikin lagi tanaman kami. Mana kami suka begitu? Aku nggak suka kali kamu bicara. Kalau lebih tinggi, ayo. Suka bicara begitu. Kambing dan satu raja nggak dengarkan doa apa kata orang itu. Kita kan masalah kayak mana minus sekarang. Desa kita ini. Kan aku masuk. Usahakan ngayon ako, bakar bansalit pag isbahan, lagi jual bahan ini. Ada sekolah ada ko zaman gurari, yan ay di orat ng gulok pe. Kapag kala kung pagila na kuela sekolah. Enggak bapak Ega kakek maka kuliah sarjana kakek sususana uang sekolah perlu bayarin. Si paling lambat sebulan gue bayarin. Aku kai. Apa gini tuh? Ribut-ribut saja. Dasar perempuan. Bila ribu-ribu saja. Tengoklah anak kita ini, dia minta uang sekolah. Katanya uang sekolahnya belum dibayar. Iya, apa betul belum dibayar ini? Katanya betul, belum dibayar. Udah 3 bulan katanya. Gawat. Apa betul uang sekolah kamu belum dibayar, Pinun? Ya, belum lah, Pak. Orang Bapak kasih itu kan bulan yang lalu. Udah 3 bulan nih. Katanya mau jadi orang pintar, disuruh cari sarjana. Uang sekolah saja nggak dibayar. Sama anakku jadi sarjana, jadi pemimpin. Sudah kamu dengar kata anak kita ini? Kan belum dibayar. Jadi kalau gitu macam mana? Bisanya kita ambil bulung daun-daun itu, kasihkan sama gurunya itu. Kan nggak bisa. Mana ya? Enggak. Hasil buah-buahan nggak ada lagi yang mau dijual. Durian tuh udah habis buahnya. Jadi mau jual apa lagi? Gimana caranya nanti bayar uang sekolah ini? Sudah gawat. Pun aku di rumah ini. Pergilah aku. Di kemana kamu pergi? Adanglah. Mana parangku ini? Barang pun nggak dinampak, itulah. Malah kan kerja. Suntuk saya di rumah. Di ladang apa kerja kamu? Nanti ada saja di sana. Jadi kami ini pergi kemana ini Pak? Malas saya di rumah, merepet aja kerjanya. Merepet lah. Kerja pun malas. Gak ada tanggung jawab bapak-bapak sama anaknya. Gendam nanam naturang geluh peseh naring serana. Uang sekolah pela terbayar turang. Ugangai pagi kedunganan. Ulan nari ukuri turang karena pergeluhi baba. Lenge pagi si malam-malam nanindu turang. Jumpa ngai pagi dungna. Anak kue pesa dengan caturang. Ipe mesra naring nakolah kenca. Empergeluh kami mesra turang. Ugange nande bapa. Makarto to kaman di bata naku. Galah lit si malam-malam na. Bagay ni duru panandai. Galah sekolah kempundu.
kan. Nah, jadi kalau saya kira-kira lihat kawan-kawan berjelele ini apakah saya sendiri yang itu, apakah kawan-kawan semua ada? Saya pun jadi gini, dalam cerita kena yang itu saja salah aku dengar itu, nggak ada yang cerita yang lain. Kampung main satu raja, nggak dengarkan doa apa kata orang itu. Kita kan masalah kayak mana minusnya sekarang desa kita ini. Lagi loh ini hari kita udah mau makan besok lusa. Tengoklah abang itu. Kayak macam suntuk kali ku nampak ini. Kayak mana lagi persoalan sama dia itu. Ya, oke bang. Oi, kemana kami itu? Singgah dulu, mari. Sebentar. Nampaknya kok lesu kali nih ya. Macam mana kawan kita ini ya? Rekam dulu dah. Apa nggak suntuk? Coba. Tadi ada masalah dengan di rumah. Gue turun kumang gue. Ya, jadi gini, masalahnya suntuk ini bukan suntuk saja, malu pun. Ya, karena begini, uang sekolah anak saya belum dibayar. Ekonomi gawat ini. Tadi mau jual kemiri, saya pikir-pikirkan tuh. Mau minta uang orang lain, malu kata orang kamu di rumah. Jadi suntuk, gue bilang ya suntuk lah. Taruh dulu apanya? Supaya meriah kita ini. Tolong sedikit ya. Enggak suntuk lagi lah. Ini menghilangkan suntuk juga ini kalau sudah. Kami pun tadi gitu percakapan kami sama kawan-kawan ini. Tapi sering dibantah tukang satu itu baru kami berhenti bentar ini datang kamu. Tahu itu kalian cara keluarnya itu? Apa rupanya tahu kalian itu cara keluar abang itu? Udah bodoh pun kita nanti bisa ada jalan keluar itu. Tak usah banyak kali dengar-dengarkan suara orang lain. Gimana? Pikirlah pikirmu. Siapa lah? Bapak ini dari mana? Mana rupanya Udah tinggi. Ih, tengok bapak ini muka-muka masamnya semua aku tengok ini. Apa masam-masam? Pokok duriannya pun mau dia tebang. Katanya kalau apa tanahnya pun mau dijual. Untuk keperluan rumah tangga, anak sekolah mendesak katanya. Oh, persoalan geleng lah itu Pak, kalau yang itunya yang Bapak bilang, yang Bapak maksud. Kan sekarang kan ada Pak sistem pertanian itu yang tanpa menebang. Karena tadi saya dengar Bapak mau menebang kan. Ada untuk sistem pertanian itu tidak menebang dan tidak merusak lingkungan kita. Jadi yang kamu maksud sistem pertanian tadi, bagaimana itu kira-kira? Jadi sistem pertanian itu namanya, itu kalau kerennya itu Pak, tanaman polikultur. Kalau kita di sini namanya tanaman campuran. Apa ada bantuan dari situ? Gimana? Persoalannya bisa aku apakan? Gini Pak, ya memang betul. Bapak punya lahan, kampung lihat ada pohon di situ. Tetapi kalau boleh, jangan langsung ambil keputusan Pak. Kenapa kami ingatkan jangan langsung ambil keputusan? Tebang saja. Baru-baru ini kan kita tahu, baru aja terjadi di daerah nggak jauh dari tempat kita ini, terjadi longsor, terjadi bencana alam. Nah, menurut pemerintah, menurut koran, menurut berita pun katanya penyebab utama bencana itu karena banyak masyarakat di sekitar situ yang sudah sembarangan menebang. Nah, kalau misalnya tadi kami lewat sini pun, daerah ini sebenarnya masih bagus. Desa ini sebenarnya masih asri lah. Nah, pohon-pohon pun masih banyak. Kalau lah misalnya kamu tadi langsung berpikir langsung tebang hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hari ini, coba kita pikirkan
tebang pun itu nanti 5 atau 4, 10 lah mungkin kita bilang 10 tahun yang akan datang, gimana itu nanti. Nah aku yakin, kami lah yakin, walaupun belum lama kami di sini, kami ini pasti sering dapat hasil dari sungai, baik dari ikan ataupun yang lain-lain. Nah kalau misalnya itu terjadi nanti dalam jangka waktu yang akan datang bencana, itu juga rusak. Jadi kesimpulannya Pak, jangan dulu cepat-cepat kamu berpikir untuk menebang. Karena seperti kata Bapak ini tadi, ada sebenarnya yang bisa kita pelajari, satu sistem pertanian yang tanpa harus menebang pohon-pohon yang ada di daerah kita ini. Nah, sistem pertanian inilah yang mau kita terapkan sebenarnya di sini. Memang betul juga. Apakah dengan jalan yang kami tunjukkan itu bisa menuntaskan persoalan kami ini? Oke Pak, kalau memang itu persoalan Bapak, kalau nanti malam Bapak bisa berkumpul, supaya nanti kami bisa jelaskan apa itu tentang sistem pertanian ini. Ya, jadi kalau begitu ya bubarlah kita. Berubah. Jadi, ulah kamu lupa kan ini Bapak? Tenang kami aja. Jadi tanda Ini sudah Pak Adingo kami tenang. Lupa kan ya? Tadi di bawah pertemuan tadi gimana? Oh ini dong. Benar juga seperti yang dikatakan kawan itu tadi. Memang alam kampung saya ini pemberian Tuhan yang cantik kali. Tapi kalau ditebang, apalagi yang menahan tanah ini supaya jangan longsor. Wah, kalau ditebang seperti yang saya lihat tadi di sana itu longsor tanahnya. Itulah sebabnya rupanya banyak daerah-daerah yang longsor, terjadi banjir bandang katanya. Memang kalau ditebang ini semua, kalau dirawat bisa berbahaya bagi daerah ini. Wah, udah kita tengok di kampung saya ini banyak orang yang sudah menebang durian, jual pohon durian. Ini bisa bahaya kampung saya ini. Ya, kalau begitu tak jadilah potong pohon-pohon itu, cari jalan lain, jalan keluar tanpa menumbangkan pohon-pohon. Nanti bisa bahaya tanah saya ini. Gila.
Begini saudara-saudara, setelah pulang saya tadi dari pertemuan kita di kedai kopi, memang kalau saya lihat alam di sekitar jalan saya pulang itu, betul apa yang dikatakan kawan kita tadi. Saya lihat di sana ada tanah itu yang pohon-pohonnya ditebang, ada yang tidak. Pohon yang ditebangi itu ternyata saya lihat longsor tanahnya. Betul juga. Apa perlu kira-kira malam ini kita minta pendapat dari kawan-kawan kita? Kawan-kawan, macam mana? Apa kita perlu minta pendapat dari kawan-kawan kita dari luar untuk mengolah kira-kira lahan kita? Masih ada sini ya, perlu. Ya walaupun kami dari luar, sebenarnya setelah kami masuk ke desa ini, apa yang kami tengok kira-kira muncullah dalam hati kami ini. Ini desa ini bisa dibangun dengan pengalaman yang sudah kami dapat. Jadi pengalaman yang kami dapat ini sebenarnya yang kami pelajarinya. Yang kami pelajari, dan kalau bisa di tempat orang lain bisa berhasil, kenapa pula kita di sini kita pelajari dan kita juga bisa berhasil. Apa yang kami bisa Kan bikin gitu. di kampung kami ini? Ya, kalau kampung orang lain bisa lah, mungkin kampung kami ini tidak bisa lagi dibenari. Labo bagi kata duena, Bang. Jadi kampung manapun, sepanjang kita masyarakat desanya mau memperbaikinya, pasti ada jalan. Jadi sedikit bagikan kami pengalaman Manbandu, Bapak Rasnande pernah begitu sistem pertanian polikultur nih. Begitu kando Lang, aku lupa kaya. si sungkun Galari sa belok-belok. si sungkun kita kaya Si sungkon. lagi lah kando gila kando kaya Lang, ya lapang aku kaya. pila bukuang kaya ya engko bagaimana enakku kami lah bukan ke kami kayak ini dua nandai tidak tahu kami sama sekali tak cakap apa itu nakku. Jadi kami nggak ngerti sedikit pun itu. Bilangnya pun tak betul nggak tahu kami itu. Jadi kami minta pendapat dulu. Coba-cobalah nakku terangkan entah apa polikultur itu. Kami nggak ngerti. Jadi Nande, Bapak, kalau tadi saya bilang polikultur, itu sebenarnya cara bercocok tanam. Cara bercocok tanam dengan cara polikultur. Memang bahasanya agak jarang kita dengar, ya kan? Tetapi arti polikultur ini sebenarnya cara bercocok tanam dengan menanam tanaman dalam satu lahan di kebun kita semua, itu bermacam-macam jenis tanamannya. Nah, bermacam-macam jenis tanamannya ini pun harus kita lihat. Yang kita lihat pertama, tanaman apa yang bisa kita tanam di kebun kita itu yang kira-kira bisa menghasilkan uang untuk keluarga kita, bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Nah, kalau kita tanam pun nanti tanaman rumput misalnya, nah, itu kan tidak menghasilkan buat kita. Nah, kemudian tanaman polikultur ini pun dibilang tanaman yang kita tanam di salah satu kebun kita itu harus memperhatikan jenis tanaman yang cocok di tempat kita ini. Jangan pula di Kaban Jahe misalnya katanya cocok kol, kita tanam pula di sini kol. Nah, itu nggak cocok. Tetapi kita kan pasti tahu di desa kita ini apa tanaman yang cocok. Itulah yang kita tanam, tapi dengan cara berbagai macam. Nah, itu polikultur. Gua kap dupa, deh, cukup jelas sampai pengertian polikultur. Ya, jelas ya jelas, tapi ngerti ya belum. Jelas-jelas kan bilang orang-orang di sana itu nanam kelapa sawit. Udah kaya-kaya orang itu nanam kelapa sawit. Minyak makan mahal sekarang. Coba kamu pikir, kami pun di sini menanam kelapa sawit. Kami kepingin kaya kayak orang itu. Baik, Betul. itu Mia. Kan udah tahu kamu. Non sawit ini.
Cocok manusia kak ya. Cocok lah. Enggak kalau cocok di banci banyak rai. Iya. Hari banyak ini. Banyak ini. Jadi betul kata kami itu Pak. Kalau sawit memang sekarang karena dia jadi bahan baku untuk buat minyak makan, minyak goreng yang sekarang kita pakai ini Nande Bapak, itu memang kalau kita tanam sawit itu banyak dibutuhkan. Ya. Tapi perlu satu hal yang kita ingat. Tanaman sawit itu dia bersifat menurut penelitian pun, menurut pengalaman yang sekarang banyak daerah lain sudah nanam sawit. Kalau kita nanam sawit 4-5 tahun atau dalam waktu yang panjang nantinya, itu kita bisa mengalami kekeringan di sini. Kenapa bisa kekeringan? Karena satu, yang paling penting kita ingat itu sawit itu bersifat menyerap air banyak sekali dia. Jadi kalau dia terus menyerap air banyak, 3 atau 4 tahun yang akan datang, bisa saja kemungkinan terjadi di kampung kita ini kekeringan, susah air, sawah kering, kita pun susah dapat air minum. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana menurut kita? Uga siagap, mapain kanan karena. Jadi kalau kar kita tanam, kerjanya gampang. Lagipun hasil produksinya tinggi. Dari setengah hari udah bisa kita pergi kemana-mana, mancing lah gitu. Jadi kita pun terikat kali kerja sampai sore. Mereka gitu ya? Iya betul. Kemana pendapat kita sama kawan-kawan semua tengah karet itu? Makan nasi tuan. Makan tuan. Aku kurang cocok nak karet daya nak. Aku cocok agak gitu. Aku lah bukan cocok sih. Jadi menurut ibu-ibu ataupun kawan-kawan yang di sebelah sana, macam mana kira-kira pendapat dari sana? Jadi kakak kami cocok dengan kami kembiri. Sebab di kembiri bagi kami kanan dan nandai pe bagenda gua kami tua. Cocok dengan kami kembiri sebab kembiri baca tidak buku teruk. Kutipi kami, baba kami ke rumah untuk keperluan nukur-nukur kailah bagi untuk anak-anak, bagi lapis suntil kami di kami rumah tua. Cepat dapat uang. Nah, betul juga itu. Aku pun ikut itu, mendukung itu. Lantaran bisa seminggu sekali kutip atau sebulan sekali waktu kita bisa banyak peluang. Iya, itulah begitu. Memang gitu. Iya. Cuma kira-kira menurut Bapak, menurut pendapat kawan-kawan kita tadi, katanya sawit, katanya karet. Gimana kira-kira? Pikirkan dulu dah kalau sawit, karet, belum dapat yang mana pun belum cocok. Dipikir dulu lah. Tak ada lagi usul yang lain. Rasaku lebih bagus untuk kita semua ini nanam aren. Karena aren ini banyak nih fungsinya. Bisa juga bikin gula merah, ijuk pun laku. Jadi tuak, bikin tuak. Jadi gimana kira-kira? Inilah. Inilah dia nih dari aren ini. Nah. Cocok kali nih. Ya Bapak, terus Nande. Memang tanaman-tanaman yang kamu usulkan tadi itu semua bagus. Terbukti sekarang kalau misalnya kita lihat di desa ini seperti karet. Karet kan beberapa di kebun yang ada di desa ini bisa kita lihat memang sudah ada, ya kan? Itu artinya kalaupun nanti misalnya kita tanam karet memang bisa tumbuh di desa ini. Nah, terus tadi Nanda ini pun mengusulkan ada kemiri. Nah, kemiri pun ternyata kalau kita lihat di sekitar desa ini memang sudah ada dan selama ini sudah dikutip oleh Nande-nande sama Bapak ini semua. Nah, kampun gitu Pak. Usul lu tadi aren. Nah, aren pun ternyata sekarang kan sudah ditanam di desa kita ini. Nah, jadi kita coba menanam tanaman baru yang kira-kira bisa hidup sama-sama dengan karet, bisa hidup dengan kemiri, bisa hidup dengan aren.
Nah, jadinya nanti tanaman baru yang kita tanam ini itu nanti bisa nambah hasil ekonomi buat kita. Nah, jadi gini bapak-bapak sama ibu-ibu, kami mengusulkan karena tempat ini, desa ini kalau kita lihat dari ketinggian, ini kan daerah yang ada sekitar 400 sampai 500 di atas permukaan laut. Nah, itu satu, ya kan? Nah, kedua, daerah ini kita tahu kalau misalnya ini nanti rusak keadaan hutan di sini, otomatis desa-desa sampai kota yang ada di bawah kita ke arah bawah ini itu pasti akan mengalami bencana nanti kalau tidak kita pelihara ini. Nah, kemudian untuk daerah sini juga cocoknya harus diperhatikan tanaman apa yang bisa membantu kita. Membantu maksudnya jangan pula lah karena sudah banyak tanaman yang ada di kebun, masuk lagi tanaman baru, itu nanti jadi merepotkan kita lagi. Nah, usul kami berdasarkan keadaan yang sekarang, bagaimana kalau coklat, kakao? Satu saja pun nggak terawat, apalagi banyak kami bikin bagian tanaman kami. Mana kami suka begitu? Aku nggak suka kali kamu bicara. Kalau lebih pergi, ayo. Jangan suka bicara begitu. Iya, aku nggak setuju kalau nanam coklat kakao. Kemana rupanya kan? Tanam di situ coba tanaman kita yang sudah ada isi, tanaman kakao itu yang ditanam. Kita tahu bisa berhasil katanya. Belum tahunya dia. Ya kan ini sekarang kan katanya. Enggak mau belajar ini. cocok banget. Makanya itu Jadi kita harus membuktikan apa katanya itu benar. Nanti datang-datang katanya Kalau kalian nggak mau, tapi kami harus menanam kakao. Kami gitu lah pendapat kami gitu, tanam kakao. Kalau untuk Kami nggak mau daerah kita tanaman ini yang lain coklat. selain Gimana daripada menurut kakao. pendapatnya? sudah dari tadi saya amati apa pembicaraan kita pada malam hari ini. Sebenarnya lebih baik kita nanam coklat ataupun kakao. Jadi kawan-kawan, mulai besok sudah bisa kita mencoba menanam kakao di kebun kita masing-masing. Macam mana kira-kira? Setuju? Baci cocok ya, cocok. Cocok. Oke. Voilà. Ya. Pasai. Pasai. Bisa. Pokok. Ada. Iya. Payah kali ini. Aduh. Kalau begini, gawat ini. Buah coklat apa kayak gini? Mana ini? Anak mau sekolah. Buah coklat kayak gini, mana bisa sekolah anak saya ini? Waduh, busuk kali. Gawat. Ini pun nggak ada buahnya. Mau tukar ini tanaman sini. Kalau gini rugi nggak bisa ini. Tukar. Jangan tukar. Mau potong semua. Hei, tengah apa kami ini? Ya, ini ditekoin dah. Kutip ini. Iya.
Banyak buahnya. Buahnya pelalit, ada. Ini kenapa ya banyak juga yang sakit ini. Inilah yang Lagi kayak busuk semua. Gawat ini kita TBK lagi. Coklatnya itu apa seperti ini? Aku punya coklat pun begini juga. Ada yang makan tikus lagi, ada yang kayak lengket-lengket kayak gini ya. Nah, buahnya pun nggak ada. Kalau begini coklat ini tentu nggak berhasil. Bagaimana kira-kira caranya supaya bisa Aku sih ingatnya ada kawan kita 4 tahun yang sudah lewat. Oh, yang menyuruh kita mencoklat nanam Dulu coklat itu? iya. Iya. Nah, jadi apa perlu kira-kira kita minta pendapat sama dia ataupun kira-kira saran supaya kira-kira coklat kita bisa menghasilkan tidak semacam ini jadinya, apa kira-kira perlu kita? Ya perlulah. Jadi Ya. berangkat kita. Ayo. Jumpai lah. Kita bawa ini, baru tahu dia. Contoh. Jadi udah mau kemana naik? Nah, oke kira-kira. Udah muka ladangnya tadi. Ayo kita terus jalan. Ayo. Nah, mudah-mudahan nanti jumpa kita sama dia. Hebat kau bangun ini. Hebat lah. Oh ini. Ah, kakak. Kakak suki lebih cuma tak lain mah. Wah, kita ada nih. Sama. Cara mangkasnya pun memang nggak sama dengan punya kita tadi petengah. Dia pun juga gini, kita enggak. Mana ini? Wah, banyak. Ada yang sakit. Tapi Kita tanya supaya bisa seperti ini pula coklat kita. kita carilah dia, entah di mana dia sekarang. Ayo. Ayo kita jumpai dia. Oh, iyalah. Ayo. Oh, tokat. Woi. Hei, saya. Aku punya coklat ini, Pak. Mari. Iya. Bang. Iya, mari. Apa kabar, Pak? Mau jujur ya? Agak apa lagi kita tengok ini? Ada kami tadi bawa ini dari kebun kami ini ya. Apa itu rupanya itu? Silakan duduk, Pak. Aduh, ini kita agak lain bak coklat lagi. Gimana rupanya perkembangan coklat kita ini? Kenapa tengok agak lain kita tengok ini? Kami tengok tadi kebun kami ini nggak sama dengan punya kami yang di sana. Kami tadi udah tengok kebun kami ini semua sampai ke sana. Satu pun nggak sama dengan punya kami yang punya ladang kami itu yang di sana itu. Ladang Bapak ini pun? Iya. Di mana kira-kira lainnya itu, Pak? Ya, kalau punya kami ada banyak itu nggak bagus. Ada juga makan tikus. Ada juga yang macam-macam kayak gini ya. Pengkeras tuh pelengket-lengket. Lengket gini. Jadi ini rupanya Pak yang terjadi kebun Bapak semua? Iya. Dan ini lagi juga di kebun Bapak sana? Ini juga, iya. Oh, dia diangket gitu? Oh, ini rupanya penyakit Bapak itu ini. Kalau ditengok coklat Bapak ini, dari ciri-cirinya penggeret buah kakao ini. Ya pas. Kayak ini pun juga. Kalau kita tengok, campur juga dia ini. Satu buah. Iya. Satu buah gini. Iya. Ini gigit hama, tikus, tupai. Agak-agak ini kayaknya nih Bang. Iya, Ini helopeltis juga ada di Iya, sini. ada. Semua Campur-campur gitu. Jadi komplit ini persoalan Bapak ini. Iya. Oh, ini Pak persoalannya. Yang jadi di tanaman Bapak ini itulah yang nama serangannya yang ini ada 2 serangan yang berat. Ini adalah serangan PBK tadi, Pak. Penggerek buah kakao. Jadi ini penggerek buah kakao ini dia hidup di sela-sela atau di dalam tengah buah coklat Bapak ini. Jadi digereknya semua buah, lalu dia lengket semua, akhirnya dia tidak bisa dibelah. Ini persoalan. Jadi ada 2 nih persoalan di ladang Bapak. Yang satu dia
PBK, yang kedua Helopeltis. Nah, Helopeltis ini serangannya di kulit. Di kulit ya, seperti ini. Nah, jadi kulitnya ini begitu dia ada serangan, itu lama sembuhnya, Pak. Jadi makanya dia perkembangannya pun agak terhambat. Jadi memang hama Helopeltis ini memang sangat pandai dia. Dia mulai serangan sebesar induk jari kita. Nah, itu di serangannya. Di situ kadang-kadang tanaman kita ini diserang, akhirnya buah tadi agak terhambat dia membesar inilah ya. Iya. Jadi yang paling fatal sebesar ini, Pak, dia Helopeltis di menyerang. Akhirnya dia ini akan lambat besar dan dia akan mati dan menghilang. Di sini yang agak yang kita khawatirkan. Ya, jadi yang kena Helopeltis ini bagaimana mengatasinya? Ya, kami juga PBK ini apa kira-kira cara pengatasinya? Itu ada cara yang paling tepat untuk mengatasi yang dua ini. Penyakit yang dua ini. Iya, yang dua ini. Yang satu Helopeltis, yang satu PBK. Nah, jadi ini khusus untuk kita dataran tinggi. Itu ada namanya istilahnya rumus PS2 SP3. Jadi yang SP itu. Jadi ini mau kita pasar 4. Oke. Jadi yang pertama itu ada 6 tahapan yang kita harus lakukan. Jadi yang pertama pangkas ring. Itu PS tadi ya. Itu yang PS tadi, PS2. Pangkas ring artinya kita memangkas tanaman coklat itu kita sering, tapi dia tidak akan dia terkejut. Artinya nanti dia tidak akan terkejut, dia tidak akan stres. Jadi makanya kita anjurkan pangkas ring. Tujuannya itu adalah yang pertama untuk mengatur zat makanan yang dibawa dari bawah tanah distabilkan di atas. Nah, itu pangkas ring tadi. Kemudian yang kedua, menstabilkan juga dan mengatur percabangan di tanaman itu sendiri gitu. Itu tadi tujuan untuk pangkas ring tadi ya. Pangkas ring tadi. Jadi bisa kita lakukan dalam 1 minggu itu ada 2 kali sampai 3 kali kita lakukan di pangkas ring itu. Sedikit-sedikit. Inilah cabang yang dia sering banyak makan. Dia cuma makan aja kerjanya. Ini mau dipangkas? Hanya yang perlu dipangkas. Nggak produktif. Nah, dia tidak gitu, produktif. Pak. Lalu kita memangkas di cabang yang tidak berguna dan dia hanya untuk makan aja kerjanya. Ini dia cabang yang tidak berguna. Kita pangkas. Nah ini pemangkasan dilanjutkan. Gitu. Sambil mengatur percabangan yang kira-kira cabang yang nggak berproduktif ini dia. Langsung kita potong. Nah, hidung yang sekarang dipotong. Di atas itu minggu berikutnya, Pak. Nah, kita memangkas ini harus ada juga seninya. Kita tinggal untuk 3 atau 4 hari kemudian. Itu kan banyak bunganya dan buahnya. Iya. Kenapa dipotong? Kan sayang gitu dipotong. Kalau memang buah coklat itu mau kita pindahkan ke batang, ini harus kita pangkas gitu. Sambil kita mengatur percabangan yang tidak sesuai dengan yang kita lihat gitu. Digeser ya. Tergeser dia ke arah batang sendiri. Jadi kan buahnya itu kita buang dan akhirnya dia pindah ke sini dan akhirnya makanan yang diserap oleh dari bawah dari akar diatur tanaman itu sendiri dia harus ke batang. Ini nih. Wah, inilah jadinya. Hebat ini buahnya ini. Jadi apa ada bedanya buah yang di sini dengan di atasnya? Ya jelas ada lah, Pak. Yang paling jelasnya buah batang ini adalah yang pertama bijinya padat dan berat. Nah, kalau buah ujung itu bijinya ringan dan kusut. Jadi tempatnya buah ringan itu sudah kita habiskan, maka dia jatuhlah buahnya di batang utama ini. Pantaslah coklatnya ini bagus-bagus karena pangkas sering katanya. Kita nggak dipangkas-pangkas, sayang kita buang bunganya itu pada dahannya. Iya. Makanya nggak ada buah coklat kita, Tongat. Pantas. Nah, kalau aku pun gitu juga, kalau ada bunganya nggak potong pun. Sayang kan? Sayang kan? Rupanya di sini enggak. Nah, baru turun ke bawah semua katanya. Ke batang semua. Untuk perlakuan yang kedua sudah kita lakukan dalam rumus tadi, itu yang kedua itu panen sering. Artinya
kita memanen 2 hari sekali. Yang selama ini kita lakukan 7 hari atau 10 hari, ini kita lakukan 3 hari sekali. Dengan catatan itu ini tanda-tandanya kira-kira dia sudah menunjukkan garis kira-kira 5% mengarah kuning, itu udah bisa kita panen. Nah, ini dia kira-kira 5%. Kemudian kalau yang ini nanti kita terlalu masak kali kita panen, nanti kita fermentasi, dia ini akan tumbuh di dalam. Sebab ini kita belah, ini lebih kurang kita belah 5 atau 6 hari baru kita belah. Nah kalau ini nanti kita panen, dia di dalam sempat ada kecambah. Akhirnya mutu daripada biji kita itu akan tidak baik. Nah, jadi tepat waktu yang panen ini dia yang paling bagus. Kenapa kita panen sering? Kalau kita panen seminggu sekali ataupun 10 hari sekali kan nggak banyak tersita waktu kita. Nggak repot Pak ya? Nggak repot. Dari panen sering ini kita sudah mulai memutus siklus hama itu. Jadi diprediksi semua telur hama yang berada di kebun kita itu diletakkannya telur pada buah mulai alur masak. Itu tadi yang hama yang kita lihat tadi, hama helopeltis itu diletakkannya diprediksi itu telur-telur itu diletakkan pada buah yang mulai masak. Nah ini 7 hari dia ini akan menetas. Nah, jadi dengan adanya panen sering kita sudah mulai memutus siklus hama itu. Kenapa kok diputus siklus itu? Disemprot saja kan sudah. Dengan perlakuan panen sering ini, hama sudah terputus dan dia tidak akan berkembang lebih banyak lagi di kebun kita ini. Kemudian yang ketiga itu sanitasi. Artinya pembersihan di sekitar bawah pohon. Jadi itu sekitar lebih kurang 50 cm itu harus bersih. Cm dari pohon, dari sini ke sini ya. Itu harus bersih dari pohon. Ini namanya sanitasi, pembersihan. Nah, ini dia pembersihan. Harus bersih, sehingga tidak akan terjadi lagi sampah di bawah pohon. Karena kita diprediksi itu hama PBK tadi ini begitu dia mau keluar mau berbentuk kepompong, dia akan turun ke bawah. Begitu didapatnya di sini banyak sampah, maka dia membuat kepompong di sini. Seminggu kemudian dia akan penetasan. Jadi kalau begitu kita lihat di sini ada bersih, tidak ada sampah, PBK tadi dia di sini akan dimakan oleh hama, dimakan oleh semut. Apabila tidak ada sampah, maka hama tadi akan mati. Jadi perlakuan selanjutnya apa itu kira-kira? Jadi untuk perlakuan selanjutnya kita melakukan pemangkasan pohon pelindung. Nah, jadi kita lihat di kebun kita apabila nanti pohon pelindungnya itu sudah terlalu lebat, itu kita pangkas. Itu untuk perlakuan yang keempat, itu pemangkasan pohon pelindung. Jadi pohon pelindung itu supaya di tanaman kita ini masuk cahaya matahari. Untuk matahari jam 11 sampai jam 3 itu dia masuk kira-kira 25 atau sampai 35%. Jadi kalau misalnya pohon pelindung nanti ada di atas coklat, cahaya ini berkurang. Nggak cukup 25%, bisa berpengaruh ke buah. Dengan buah. Gitu. Oke, untuk yang kelima itu pembuangan buah ujung. Jadi kita lihat buah ujung ini apa kira-kira dia nggak bagus, buang aja. Contohnya yang ini, itu kita buang. Ya dengan apa ini? Dengan ini bisa kita buang buah ujung. Sayang lah, itu rugi lah itulah. Buang. Mulai kak sen kriye. Untuk besar kok Buah ujung ini kan Pak, bijinya yang paling kecil. Ini kan mutunya dan bijinya kan sangat ringan. Makanya perlu pembuangan buah ujung. Akhirnya nanti begitu dia tidak kita kasih kesempatan di ujung, maka dia akan pindah ke batang. Ke depan dia nanti tidak akan mau buah di ujung lagi. Dia mesti nanti buah di bawah. Terus. Iya.
Kemudian keuntungannya lagi, hama tidak akan datang lagi dia di buah batang. Ya, selanjutnya perlakuan yang keenam itu bagaimana? Yang terakhir, perlakuan yang udah untuk kita lakukan dari beberapa keperlakuan tadi, itu pemupukan. Pemupukan kita lakukan di sekitar pohon ini. Untuk kelanjutannya, yang tadi kan ada perlakuan kita untuk sanitasi pembersihan. Nah, jadi setelah kita pembersihan, untuk kerjaan terakhirnya kita bisa melakukan pemupukan di bawah pohon tersebut. Itulah Pak. Pas pakai sering. Tujuannya sama maksudnya paham kan? Udah besar. Makan sini kita. Iya, pakai keranjang lagi lah ini. Tenang lah ya, berhasil kami ini udah. Lihat lagi dengan coklatnya itu kan? Iya, dikit-dikit. Oh, itu ya aku tenang-tenang loh. Hari duduk kita ini makan sini. Nanti sore bisa bikin sipil dia menjadi. Kemana, Bi? Ada itu. Udah sudah dia. Iya, biasa sudah. Tapi udah lumayan lah, Dek. Iya, memang. Sudah ada buah coklat kita sedikit-sedikit. Sudah bisa adekkan itu sekolah. Ya, tamat. Besoknya sudah. Iya, inilah sekarang sudah rezekinya udah datang itu. Memang dulu-dulu ya belum pula terbuka otak kita untuk nanam coklat. Iya, karena bapak itu dulu malas. Kita nggak ada pilihan gitu. Sekarang sudah rajin. Nah, untuk gini pun dia kerja terus, mangkas-mangkas saja kerjanya. Di bawah ladang, di bawah sokako itu. Ya, sekarang udah dapatnya hasilnya itu, makanya udah nggak terasa lagi dia capek. Iya. Karena ya, kalau belum dapat hasilnya, nggak tahu orang itu rajin. Kalau udah dapat hasilnya, ya udah sore pun udah senang dirasa itu nengok buah coklatnya lagi. Kalau nggak rajin kemana anak ini? Udahlah Pak, istirahatlah dulu. Besok kita ke Medan. Anak kita itu sudah. Woi, ya. Saya lupa karena sering mangkas sering ini, jadi lupa rupanya. Anak saya bisa juga jadi sarjana. Memang manis buah coklat ini. Anak bisa jadi sarjana karena coklatnya sudah agak lumayan. Istirahat dulu. Benar besok rumah sudah. Sudah ya? Iya. Kamu kerja saja, kamu terus saja kerja, nggak kamu ingat? Ya, tapi dulu kamu nggak percaya bisa anak jadi sarjana. Kenapa jadi sarjana? Gara-gara ini. Iya. Ini sekarang. Iya. Dan lumayan lah itu ya. Lumayan itu Pak. Sudah ada buah coklat kita. Dulu cerewet kali, sekarang kemana? Gara-gara ini ya. Anak jadi sarjana. Bangga kali Bapak. Iya bangga lah, siapa nggak bangga? Iya. Dulu susah, sekarang ya lumayan ya. Sekolah. Bagendam nanam naturang geluh peseh naring serana uang sekolah pela terbayar turang ugangai pagi kedunganan ulah nari ukuri turang
pergeluhi baba. Letne pagi si malam-malam nanindu turang. Jumpa nge pagi dung na. Anak kue pesa dengan caturang. Epe mesra naring nakolah kenca. Pergeluh kami mesra turang. Ugange nande bapa.